Halo, selamat hari Sabtu teman-teman semua. Salam sehat. Kembali lagi di channel gua dan kali ini masih seputar isu dari bursa transfer ya, terutama di Santero Eropa. Kita round up dulu mana yang sudah setengah matang atau yang mungkin sudah deal ya. Jadi dari Inggris, ada dari La Liga dan juga dari Liga Italia atau Serie A dan juga dari Bundesliga ya. Dan setelah ini gua akan ngeluarin juga video apa ya, special edition lah atau feature terkait dengan apa ya, insiden mungkin di Stade de France. Jadi ini ternyata berbuntut panjang, terutama Liverpool dan Madrid, dua tim ini meminta dilakukan investigasi. Seperti apa? Pokoknya gua akan keluarin, jaraknya nggak terlalu dekat dari video ini. Kita round up dulu supaya terupdate ya berita-berita transfer. Oh ya, kalau UEFA Nation League kayaknya gua nggak tahu ya. Kayaknya gua kurang menarik ya buat gua ya. Mungkin nanti kalau udah semifinal baru kita akan bahas ya. Dan pemainnya pun kalau gue lihat ini gua bikin nih jam berapa? Jam 1.30 menjelang Prancis lawan Denmark, Kroasia, Austria. Jadi nanti aja lah kalau sudah mungkin babak-babak akhir ya. Oke, kita mulai dari Liga Inggris, dari Premier League, dari kota London. Ini karena Spurs ini tim yang cukup agresif di bursa transfer setelah mendatangkan Ivan Perisic. Memang gue sempat diskusi dengan beberapa teman gue dan kesimpulannya adalah mereka akan melepaskan salah satu antara Bergwijn dan Lucas Moura. Dan ternyata memang dilansir di berbagai media ini Ajax sudah mencoba untuk menawar Steven Bergwijn ya, bacanya mudah-mudahan nggak salah. Jadi ini nggak dikasih tahu dari Telegraph ya, Telegraph yang mengangkat ini. Biayanya nggak dikasih tahu, tapi sih mungkin dia dibeli itu dari PSV sekitar 26,7 juta pound sterling, jadi sekitar, nah hitung-hitungan lagi ya, 500 miliar. Dan sangat tidak sukses ya kalau kita lihat, bukan soal gelar tapi juga bagaimana performa dia. Kita lihat ini, dia tahun 2020 Januari, jadi 2,5 tahun lah di Spurs, ini dia hanya mencetak 8 gol baik di kancah Eropa, di Conference League dan juga di liga cuma 7 ya. Jadi memang it's time to go buat menyelamatkan karir dia. Masih 24 tahun ya. Jadi mungkin kalau dia balik ke Ajax akan lebih punya kesempatan main dan mungkin bisa lagi mendapatkan tempat di tim nasional ya. Oke. By the way, dia Belanda juga main nih. Dia ada dipanggil nggak sih? Coba kita lihat ya sebentar. Oh main ya, sorry, gue yang salah ya. Ternyata dia main, tapi ini unik juga sih ya. Dia dipanggil meskipun nggak dapat minute play yang banyak di Spurs, ya tentu. Tapi kalau gini terus mungkin susah juga ya untuk ke Piala Dunia nanti. Oke, dan bukan tidak mungkin dia dimainin sama Louis van Gaal karena dia nggak banyak minute play justru karena nggak capek ya. Jadi bukan karena ini kan UEFA Nation League seperti yang gue bilang tadi. Alright. Masih dari kota yang sama, ini berita agak sedikit kurang menyenangkan sih ya sebenarnya. Bek kanan Spurs, jadi masih dari tim yang sama. Ini mungkin lu udah bisa baca udah sempat dengar. Ini sempat hampir kehilangan nyawa ya waktu dia di Brazil. Dia dirampok, ditodong senjata ya, Kemudian karena dia sempat mungkin berkenalan oleh seorang officer atau polisi yang lagi nggak pakai seragam, lagi nggak tugas. Kemudian polisi tersebut ngeliat kejadian, terus sempat coba dihalau itu penjahat. Akhirnya terjadi tembak menembak nih, katanya 29 kali shots ya, tembakan. Jadi baku tembak ya, kontak senjata itu ya. Dan itu membuat dia katanya sangat very shaken ya, jadi sangat sangat takut gitu ya. Ya wajar lah, lu gimana berada di situasi tembak menembak gitu ya. Oke, itu dari Emerson Royal ya, kita bersyukur dia dalam keadaan sehat ya, karena sangat baik, sangat bagus penampilan dia di beberapa pertandingan terakhir di akhir musim lalu ya, sehingga membawa Spurs finish di peringkat keempat masuk ke zona Liga Champions, dan dia salah satu yang punya kontribusi cukup. Masih dari kota yang sama, masih dari London Utara, dari N5 Holloway Road, Arsenal. Nah ini sempat digadang-gadang ya akan
mendatangkan seorang Gabriel Jesus dari Manchester City. Cuman seperti yang sudah sempat gue ulas, kegagalan Arsenal finish di empat besar ini membuat agak sedikit sulit negosiasinya, ya. Eh, karena sebagai pemain yang main di klub besar dengan tiap tahun jaminan gelar, main di Liga Champions, sekarang tidak ada jaminan gelar, kemudian juga main di Europa League atau Liga Malam Jumat. Nah, ini yang mungkin membuat berat dia. Dan ya dari Metro.co, ini harian, ada medianya juga ya di London, gratis korannya. Ini mengatakan Gabriel Jesus is ready to swap Manchester City for Arsenal this summer despite the lack of Champions League at the Emirates. Oh, ternyata dia favor ke Arsenal ya. Dan gua tentu senang kalau dia mau ke Arsenal karena katanya Spurs mencoba untuk menghijack dia. Cuman nggak tahu ya apakah memang dia mau, karena ya tetap Arsenal klub yang punya histori ya. Anyway, itu pilihan dia. Jadi sejak 2016, anyway, gue tambahin sedikit ya. Dia sudah mencetak 95 gol dari 236 penampilan. Dan musim lalu dari 41 pertandingan dia mencetak 13 gol dan juga 12 assist ya. Ini nggak dikasih tahu, mungkin di semua ajang, dan juga banyak gelar lah yang diberikan sama dia ya. Nah, masih di klub yang sama, Arsenal, ini kabarnya Arteta mau mendatangkan Alexander Zinchenko. Ini pemain yang baru saja membawa negaranya Ukraina ke fase terakhir playoff untuk Piala Dunia, tinggal menghadapi Wales ya setelah menyingkirkan Scotland. Jadi banyak yang mungkin juga yang ada. Zinchenko ini posisi aslinya sebenarnya gelandang ya. Jadi attacking midfielder, tapi memang dalam perjalanannya di City dia banyak berperan sebagai left back dan sesekali left wing. Tapi attacking midfielder agak jarang ya. Ini dulu yang yang diperankan dia ketika masih di FC Ufa. Ini klub yang berbasis di Rusia, dan Arteta mau mencoba mendatangkan dia dengan harga 30 juta pound sterling, jadi sekitar 600 miliar ya. Dan bahkan dia akan punya si Arteta punya rencana untuk mengubah posisi dia di midfield. Jadi mungkin mau memperkaya kreativitas di tengah ya. Ini yang menarik, padahal sebenarnya di sana sudah ada Odegaard, sudah ada Odegaard sih, kalau attacking midfielders cuman Odegaard memang. Jadi mungkin mau punya opsi lebih lah dalam skema permainan, karena biasanya Arsenal pakai 4-2-3-1. Di tiganya itu tengahnya si Odegaard, mungkin mau dirubah 4-1-4-1 mungkin. Jadi ada dua gelandang serang. Jadi ada banyak opsi, bisa juga sebagai bek kiri melapis Tierney kalau memang dibutuhkan ya. Jadi it's good move lah untuk di bursa transfer Arsenal so far ya. Artinya yang dia incar so far yang memang benar dibutuhkan. Karena bek kiri Tavares nggak terlalu bisa backup si Tierney. Tierney it's okay ya, tapi sering cedera juga. Alright, sekarang kita beralih ke Watford. Tepatnya ke Brentford masih di Liga Inggris, tapi ini Brentford mengincar striker Emmanuel Dennis. Ini striker yang hot property musim lalu. Kalau lu main Fantasy League cukup banyak yang punya dia ya. Jadi Thomas Frank pengen dia datang. Sebenarnya mereka sudah punya Ivan Toney ya, cuman mungkin dia butuh pelapis. Kemudian juga musim lalu ketika Ivan Toney cedera, Mbeumo itu yang didorong ke depan. Jadi mereka nggak punya pelapis. Setahu gue nggak punya cadangan striker yang sangat mumpuni. Jadi cuma hanya satu, Ivan Toney, yang bisa diandalkan. Jadi masuk akal, apalagi Watford timnya Emmanuel Dennis ini baru aja degradasi. Jadi it's time to buy ya pemain-pemain Watford yang mau. Bahkan mungkin juga ada kipernya bisa dibeli. Ini berusia 24 tahun ya si Emmanuel Dennis, dan musim kemarin mencetak 10 gol dan 6 assist dari 33 pertandingan di La Liga. Di IPL. Oke. Sekarang kita bergeser ke Spanyol lah, setengah Inggris, setengah Spanyol. Ini Juan Mata akan menjadi pemain kelima yang meninggalkan MU ya. Kalau memang ya gue rasa sih hampir pastilah, bukan kalau memang, tapi jadi setelah siapa? Cavani, Lingard, kemudian Matic dan juga Pogba. Jadi Mata lagi coba kembali ya meniti karirnya di ujung
perjalanan permainannya sebagai pesepak bola, dan katanya atau kabarnya ini dari harian di Spanyol mengatakan apa namanya, antara Sevilla dan Real Betis. Ini dua tim yang berasal dari kota Sevilla atau provinsi Andalusia. Ya ini menarik ya, karena dua tim saling bersaing, ya derby lah, sama-sama memperebutkan mantan pemain MU, Chelsea dan juga Valencia ya. Alright. Sekarang kita ke Jerman. Tapi setengah Inggris juga. Jadi isu Sadio Mane yang katanya udah sedikit semakin dekat dengan Munchen, dan angka 60 juta yang dikeluarkan oleh Munchen ya, 60 juta tuh 60 juta euro, tapi nah yang sudah tukar nih euro sama pound sterling tuh tinggian pound sterling. Jadi pound sterling paling tinggi, nomor 2 euro, baru ntar dolar ya. Jadi 60 juta euro itu sekitar 1 triliun, 1,1 triliun lah mungkin ya, atau 900 miliar lah, 900 sampai 1 triliun ya. Nanti gua akan kasih di sini berapa persesnya. Nah, ini sebenarnya Sadio Mane sih ya it's time to go ya. Udah cukup banyak kontribusi yang dilakukan selama dia bersama Liverpool. Ini gelarnya apa aja nih? Banyak lah ya, termasuk Liga Champions tentunya tahun 2019. Kemudian Premier League 1, FA Cup 1 kemarin, Piala Liga juga kemarin ya double ya. Kemudian Piala Super Eropa 2019 dan Piala Dunia Antar Klub tahun 2019 ya. Jadi umurnya berapa sekarang? 28 atau 29 nih? 30. Ya, jadi mungkin dia cari petualangan baru. Ya kita akan lihat saja ya. 60 juta sih untuk ukuran dia sebenarnya murah ya. 60 juta. Alright. Terakhir ini ke Italia kita ya, tapi setengah Inggris juga. Jadi AS Roma, nah ini kalau AS Roma langsung semangat. AS Roma terancam kehilangan Tammy Abraham. Ya, tapi ada tapinya. Tapi kalaupun iya terjadi bukan tahun ini, tapi tahun depan. Karena I just knew ternyata di perjanjian ketika Roma membeli Tammy Abraham itu ada klausul yang mengatakan Arsenal bisa membeli balik Tammy Abraham tidak lebih cepat dari 2023. Jadi dengan harga yang sudah disepakati. Nah, ini belum tahu ya kan. Pokoknya ini diangkat dari media di Inggris, Chelsea price and to buy back Abraham. Di sini 80 juta euro ya, can resign the former striker for 80 million euro at the end of next season. Ya, kalaupun harus kehilangan dia dengan uang 80 juta euro, apa boleh buat ya. Mungkin lu bisa beli 2 pemain lagi yang bagus untuk membenahi lini depan Roma. Tapi kalau gue sih nggak mau ya. Umurnya masih berapa? Masih muda, masih 24 tahun. Kalau gue sih kalau bisa jangan kehilangan dia lah, gitu ya, karena penting. Dan komitmen dia sebenarnya gue juga nggak ngerti kenapa Chelsea membuang dia. Setelah 2 musim kembali ke Chelsea lumayan bagus ini ya. Dia balik ke Chelsea itu tahun 2019-2020, 34 kali pertandingan dapat 15 gol. Tahun 2020-2021 musim lalu dia cetak 6 gol dengan dari 22 pertandingan ya, karena memang nggak dipercaya sih menurut gua. Terus dia pindah ke Roma, di Roma dia langsung ngegas lagi, 37 pertandingan 17 gol. Ya, jadi di Roma adalah pencapaian tertinggi dia dalam hal top skor di level teratas sepak bola Eropa. Dia pernah emang 25 gol, tapi di Aston Villa ya, waktu dia dipinjemin tahun 2018-2019 sekaligus membawa Aston Villa promosi, tapi levelnya championship ya. Oke, itu round up dari gue dulu, isu-isu transfer dari Santero Eropa. Ini videonya lumayan ya, nggak sampai 15 menit. Terima kasih udah nonton, salam sehat, selamat hari Sabtu, dan ciao.